Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Perjumpaan kita kali ini merupakan pertemuan awal pada tahun ajaran 2020-2021. Semoga tahun ajaran ini lebih baik dibandingkan dengan tahun ajaran lalu. Mari kita buka tahun ajaran 2020-2021 dengan materi tentang teks deskripsi. Dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Sedangkan yang kedua yaitu menentukan isi teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, menentukan jenis teks deskripsi, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi, dan memetakan isi teks deskripsi. Pernahkah kalian membaca buku yang menggambarkan sebuah perjalanan? Atau pernahkah kalian membaca sebuah tulisan tentang perjalanan dalam majalah atau surat kabar? Kalau nonton acara televisi seperti ini, kalian pernah tidak? Atau barangkali kalian pernah menonton film ini? Nah, berdasarkan hal-hal yang ditayangkan slide tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, di majalah perjalanan, dan pada program televisi tentang jalan-jalan. Berdasarkan ilustrasi gambar pada slide-slide tadi, kita juga bisa menyimpulkan bahwa ternyata teks deskripsi bila ditinjau dari bentuknya maka terdiri dari satu, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya terdapat dalam film, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Untuk mengetahui isi teks deskripsi, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu informasi yang terdapat di dalam teks. Informasi-informasi ini meliputi yang pertama adalah objek atau hal yang dideskripsikan, kemudian tujuan, rincian, dan perasaan terhadap objek. Marilah kita berlatih mengidentifikasi informasi di dalam teks deskripsi agar kita bisa mengetahui hal atau objek yang dideskripsikan, tujuan, rincian, dan perasaan pengarang terhadap objek. Maka bacalah dan simaklah teks Parangtritis Nan Indah dengan sungguh-sungguh. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kreteg, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Informasi yang terdapat di dalam teks Parangtritis nan Indah adalah sebagai berikut. Informasi objek atau hal yang dideskripsikan dalam teks Parangtritis nan Indah adalah Pantai Parangtritis. Kita lihat pada cuplikan teks berikut. Pada cuplikan ini jelas tergambar bahwa yang menjadi objek atau hal yang dibicarakan di dalam teks ini adalah Pantai Parangtritis. Informasi berikutnya adalah tujuan. Informasi tujuan yang ada di dalam teks Parangtritis nan Indah adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Pada cuplikan berikut tertulis pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Kemudian penulis menguraikannya dengan tebing yang ada di sebelah kiri seperti apa. Kemudian tebing di sebelah kanan terdapat batu karang besar dan sebagainya. Jelaslah di sini bahwa tujuan pengarang menulis teks ini adalah untuk menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Selanjutnya, informasi tentang rincian. Rincian pada teks Parangtritis nan Indah adalah keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, dan suasana kegiatan orang di pantai. Rincian pada teks tersebut jelas tergambar pada penjelasan berikut. Pada paragraf kedua, rinciannya adalah tentang keindahan fisik pantai. Kemudian pada paragraf yang ketiga, rinciannya adalah tentang keindahan sore hari. Sedangkan paragraf yang keempat, rinciannya adalah suasana kegiatan orang di pantai. Bagaimanakah dengan perasaan terhadap objek? Dalam hal ini adalah perasaan penulis.
Perasaan terhadap objek yang tergambar dalam teks Parangtritisnan Indah adalah bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Gambaran tentang perasaan penulis tergambar dalam kalimat yang digarisbawahi. Apa saja ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi tadi? Setelah kita melakukan identifikasi, kita memperoleh informasi dalam teks Parangtritisnan Indah. Objek atau hal yang dideskripsikan adalah pantai Parangtritis. Tujuannya adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Adapun rinciannya meliputi keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, suasana kegiatan orang di pantai. Adapun perasaan terhadap objek, yaitu penulis bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Dari informasi-informasi tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi adalah sebagai berikut. Objek bersifat khusus. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri tujuan yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Sedangkan tujuan berikutnya adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Untuk ciri isi teks deskripsi, yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Ciri berikutnya, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Dan terakhir adalah isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Tadi kita sudah mengetahui apa saja ciri-ciri isi teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, bahwa teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Contoh, misalnya menggunakan kata elok, molek, dan memesona. Kata-kata tadi merupakan kata khusus dari kata indah yang merupakan kata umum. Penggunaan bahasa berikutnya adalah menggunakan kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Kita lihat contoh kalimat kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Nah, kalimat tadi dirinci menjadi kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Ciri penggunaan bahasa berikutnya adalah teks deskripsi menggunakan bahasa yang membuat kita seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan.
Contoh, seakan dapat dilihat, terlihat pada buih-buih putih bergradasi abu-abu, semburat warna merah keemasan. Nah, kalimat tadi membuat kita seolah-olah melihat. Berikutnya pada kalimat gemuruh ombak bersahutan tiada henti. Kalimat tadi membuat kita seolah-olah dapat mendengar. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Nah, kalimat tadi seakan-akan membuat kita dapat merasakan. Penggunaan bahasa berikutnya yaitu teks deskripsi menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Misalnya kata sifat, merah. Nah, merah akan menjadi merah keemasan. Kata merah keemasan memiliki emosi yang lebih kuat bila dibandingkan dengan kata merah. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contohnya adalah karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Kedua kalimat tadi menggunakan kata seolah-olah yang menunjukkan, membandingkan antara sesuatu dengan hal yang lain. Dari penjelasan tentang penggunaan bahasa dalam teks deskripsi tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengongkritkan. Menggunakan kalimat rincian untuk mengongkritkan. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Menggunakan kalimat rincian. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan memunculkan kata ganti orang seperti aku, dia, Anda, kita, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian sudah memahami tentang ciri isi dan tujuan teks deskripsi dan ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk penugasan 1, silakan kalian perdalam pengetahuan kalian tentang ciri isi dan kebahasaan teks deskripsi. Bacalah buku siswa halaman 3 sampai dengan 12. Nah, bila ada hal yang belum jelas, silakan mengajukan pertanyaan. Untuk tugas 1, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan format yang ada di dalam slide ini. Tulislah dengan tulisan tangan pada kertas folio bergaris. Usahakan 1 lembar saja. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Fotolah terlebih dahulu lembar kerjamu, lalu simpan dengan nama file tugas 01
Namamu tuliskan di situ dan kelas berapa, tuju apa. Kirimkan file hasil kerjamu melalui Google Drive. Tugas diberikan paling lambat 2 hari dari sekarang. Nah, inilah lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita beralih pada materi yang kedua, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Kita akan berlatih menentukan isi teks deskripsi dengan teks yang sama, yaitu parang kritis nan indah. Silakan baca kembali pada buku siswa kalian. Salah satu cara untuk memahami sebuah teks yaitu dengan membuat pemetaan isi teks. Membuat pemetaan isi teks diawali dengan menentukan informasi penting dan rinciannya. Kita ambil contoh misalnya pada paragraf 1, teks Pantai Nan Indah. Pada paragraf 1, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Nah, informasi penting pada cuplikan paragraf 1 tersebut adalah letak Pantai Parangtritis. Kemudian informasi penting tersebut dirinci, yaitu sebagai berikut: berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian berikutnya, terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Setelah menentukan informasi penting dan rinciannya setiap paragraf, berikutnya adalah kita membuat pemetaannya. Pemetaan yang harus kalian lakukan yaitu seperti yang tergambar dalam slide ini. Contohnya, Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritis ini pada paragraf 1, informasi pentingnya adalah letak Pantai Parangtritis. Kemudian, letak Pantai Parangtritis ini dirinci menjadi yang pertama berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kedua terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Lakukan hal yang sama pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, sekarang kalian sudah memahami bagaimana cara membuat pemetaan. Nah, berikut ini ada tugas lagi, yaitu penugasan yang kedua. Nah, untuk memperdalam keterampilan kalian dalam menentukan isi teks deskripsi, bacalah buku siswa halaman 12 sampai dengan halaman 16. Seperti biasa, bila ada hal yang belum jelas, silakan mengajukan pertanyaan. Rincian tugas 2 adalah sebagai berikut.
Silakan kalian tulis tugas sesuai dengan format pada slide ini. Tulislah dengan tulisan tangan pada kertas folio bergaris. Cantumkan nama dan kelas pada lembar kerjamu. Fotolah terlebih dahulu lembar kerjamu, lalu simpan dengan nama file tugas 02, lalu namamu, dan tulis tujuh apa. Kirimkan file hasil kerjamu melalui Google Drive. Tugas dikirim paling lambat 3 hari dari sekarang. Semoga pembelajaran hari ini bermakna. Jangan lupa kerjakan tugas sesuai dengan ketentuan, jujur dan percaya diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.